Di Malaysia, lebih dari 25.000 orang harus digusur demi proyek jalur minyak dan gas regional. Ini adalah salah satu proyek terbesar pemerintah untuk mendongkrak ekonomi. Pemerintah menawarkan kompensasi dan tempat relokasi yang baru. Pemerintah mengklaim semua warga setuju dengan ganti rugi ini. Namun seperti dilaporkan Vijaya Kumar Rahman, banyak warga yang tak puas dengan ganti rugi dan memperjuangkannya di pengadilan. Haji Sulaiman Muhammad Saleh berusia 73 tahun. Keluarganya telah tinggal di Pengerang selama hampir 40 tahun. Tapi sekarang dia diberitahu kalau dia harus pindah. Hari Jemaat 2 hari lagi nak hari raya, datang seorang pegawai daripada Petronas. Dia mengatakan supaya saya berpindah dalam akhir bulan 9 ni. Itu yang hati saya jadi marahlah sikit kan. Dia kata, "Pakcik, boleh sewa rumah ataupun duduk hotel." Jadi saya dalam nak sukaria tu saya tak dapat buat lah. Kemudian saya berfikir pula orang Kuala Lumpur, orang negeri-negeri yang lain akan menyambut merdeka, bersukaria. Saya meneteskan air mata, kemudian mengenangkan cucu dan anak-anak Kak Merang ni. Dia kini memperjuangkan penolakan penggusuran di pengadilan. Kompleks terintegrasi perminyakan Pengerang ini diperkirakan akan menghasilkan pemasukan hampir 20 triliun dolar Amerika Serikat untuk kas Malaysia dalam 5 tahun mendatang. It is a shipping area. Beratus-ratus kapal dalam kawasan saya. Kalau tuan-tuan duduk dekat Sungai Rengit tu, tuan-tuan tengok kapal tu punyalah beratus tiap-tiap malam tu, beratus macam ada bandar atas air. Benda ni dah berlaku 10 tahun dan 15 tahun tuan-tuan. Whether it will affect the life and all that, I believe it doesn't, because if it affects the life, do you have a statistic to tell me people in Kerteh have died because of the oil and gas in Kerteh? Proyek ini dimulai pertama kali 6 tahun lalu dan pembangunannya telah dimulai. Pemerintah lokal mengatakan bakal membayar ganti rugi pada warga yang bersedia pindah sebesar Rp30.000 per meter persegi sebagai ganti rugi. Yang masa Lailok tu, YB Hadu memang ada cakapkan, sekolah, tapak kubur, tapak sembahyang, semua tidak akan dipindah. Jadi, tiba-tiba penduduk terdengar yang bahagian ini bangunan semua kena pindah, penduduk pun kecoh. Tapi masa tu dia pun tak ada cakapkan akan ambil hak milik tanah. Cuma cakap tapak kubur ini akan pindah, sekolah kena pindah. Tapi tempat macam tapak sembahyang Cina tu dia memang sampai ini jadi belum sebutkan kena pindah. Tetapi kita tahu kalau ikut dia punya plan tu, planning tu dalam 22,500 ekar tu memang kena pindah segalanya. Kalau sekarang pindah, kami nak pergi mana? Dia cakap boleh bagi kami duit lah untuk tinggal di hostel atau mana-mana lah. Tapi bapa saya tak mau lah. Dia cakap sini baik dan banyak kenangan kat sini. Tak boleh pindah. Tapi bagi petani seperti Haji Sulaiman, ganti rugi ini tidak setimpal. Saya tanam kelapa sawit ni, kalau untuk membeli beras, lauk, semua sekali kan, pakaian saya. Kalau seluas saya tanam ni tolak tempat rumah 2,5 ekar. Jadi benda ni boleh, tanaman saya kelapa sawit ni saya rasa boleh menampung sampai saya habis hayat saya lah. Gitu hidup saya. Tapi kalau setakat RM2.80 tu, kalau dia kasih tak berapa banyak lah, tak berapa lama yang saya boleh menyara hidup saya ni. Saya ingat kat sana pun saya mati tak makan esok. Yang Anda lihat sekarang adalah wilayah reklamasi yang dipakai untuk proyek pemerintah ini. Di sini dulu adalah sumber lobster, tapi seperti yang Anda bisa lihat sekarang, airnya berlumpur. Menurut nelayan, jumlah tangkapan lobster berkurang. Anda bisa melihat, tidak ada begitu banyak kapal di belakang saya,
karena jumlah lobsternya berkurang. Hari itu saya ikut dia pergi, dan saya nampak semua ikan kecil-kecil sangat, dan hasil tak banyak. Macam mana kami nak pergi sekolah sekarang? Ada adik, 2 adik, dan saya pergi kota mau banyak duit lah, dan saya tak tahu macam mana. Mau terus study dan tak cukup money. Saya tak tahu macam mana. Pada September lalu, 3.000 orang berdemo menolak proyek ini. Partai oposisi PKR telah membentuk satuan tugas khusus lengkap dengan pengacara untuk mendampingi warga memperjuangkan hak mereka di pengadilan. Laporan ini disusun Vijay Kumar Rahman untuk Asia Calling. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.